Get it when I get back. Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Sari Bakri sebagai pembuka dan saudara Rizaldi sebagai inti dan Nurul Safitri sebagai penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudara Rizaldi untuk membacakan. Oke. Yang nyala mic-nya tolong dimatikan dulu. Oke. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita akan mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Itu adalah judul tema. Temanya yang di bawah. Oke, coba operator ke bawah. Operator ke bawah. Oke. Oke, nih. Subtema 1. Subtema 1 itu dalam pembelajaran 1 adalah hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Oke, coba adik Nurfadila silakan baca di bagian ayo membaca paragraf 1. Silakan dibaca deh. Baiklah, terima kasih. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk di Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Oke. Setelah adik-adik membaca, saya mau tanya ini dulu adik-adik. Itu yang gambar yang warna hijau-hijau itu apa kira-kira? Coba silakan dijawab deh. Padi. Oke, itu adalah sawah ya deh. Itu adalah sawah. Oke, silakan operator turunkan ke bawah. Oke, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Kira-kira apa isi bacaan di atas? Garis besarnya saja deh. Kira-kira apa? Ayo. Membahas tentang padi. Oke, membahas mengenai padi. Kira-kira dari hal-hal yang dijelaskan di atas pada paragraf-paragraf tersebut, adik-adik sekalian sudah tahu, kira-kira sudah tahu mengenai apa itu padi? Kira-kira. Ya, Kak. Oke. Operator silakan diturunkan lagi. Terbuka yang. Oke, kita masuk di ayo berdiskusi. Oke, untuk adik-adik, tadi kan sudah tahu yang bagaimana itu padi. Coba adik-adik diskusikan bagaimana tempat hidup padi, cara berkembangnya padi, atau hal-hal apa saja mengenai padi. Oke, kakak kasih waktu sekitar 5 menitan. Adik-adik sekalian, silakan berdiskusi ya. Oke. Mengenai apa-apa saja yang adik-adik tahu tentang padi. Siapa merekam, weh? Gila. Siapa merekam?
Tanaman padi berkembang biak secara generatif atau kawin, yaitu melalui perkecambahan biji. Pertemuan antara alat kelamin jantan dan betina terjadi melalui penyerbukan oleh angin. Oke, itu adalah pemaparan dari Adik Nur Fadila. Kalau Adik Nurul Fitri, apa yang Adik ketahui mengenai padi? Padi itu yang dipakai yang apa namanya sebelum nasi. Oke, nasi makanan pokok, mantap. Berarti Adik Nurul Fitri sangat suka nasi kayaknya ini. Silakan turunkan di bawah. Nah ini, coba Adik Nurul Fitri silakan baca. Yang berikut adalah, silakan dibaca deh. Dari apa ini dibaca? Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. 1. Menjaga bibit agar bisa ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan sekali kok direkam ini lala coba. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Berdasarkan penjelasan di atas tulis itu sudah Mi. Oke, silakan diturunkan lagi operator. Oke, di sini ada bacanya, ayo mengamati. Oke, coba Adik Nurul Fitri, gambar pertama itu gambar apa? Gambar nelayan ambil ikan di laut. Oh, gambar nelayan. Oke. Sama sawah. Kalau yang bagian tengah, coba Adik Nur Fadila. Pegunungan. Ah, itu pegunungan atau gambar apa itu? Kira-kira apa? Oke, Adik Nurul Fitri, coba itu gambar apa? Nomor apa? Itu gambar apa yang bagian tengah? Singa? Iya, Adik Nurul Fitri. Gunung. Pegunungan. Pegunungan juga. Oke, itu gambar terasa ring. Nah, kalau yang gambar ketiga coba. Sawah. Sawah. Oke. Oke, operator silakan turunkan. Oke, ayo berlatih. Oke. Coba Adik Nurul Fitri yang pantai, silakan dibaca. Apa? Yang pantai, silakan dibaca deh. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjai. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Sudah, Pak. Oke, coba adik-adik Nur Fadila, coba dataran rendah silakan dibaca. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang dataran dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisiran pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Oke, coba operator silakan turunkan. Oke. Adik-adik bisa lihat tabelnya kan? Bisa?
Bisa dilihat tabelnya. Bisa, Pak Guru. Bisa deh. Bisa, Pak. Oke. Yang pertama itu ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Oke, coba kita lihat di bagian lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencarian penduduk. Oke, kita masuk di mata pencarian penduduk. Kira-kira kalau di pantai, kira-kira mata pencarian penduduknya itu yang bagaimana? Ada yang bisa? Nelayan, Pak. Oke, nelayan. Kalau dataran tinggi, kira-kira apa? Seperti perkebunan. Wah. Kalau dataran rendah, kira-kira yang bagaimana? Dataran rendah tuh. Seperti petani. Oke. Silakan operator diturunkan ke bawah. Oke, ayo renungkan. Sebutkan hal penting yang telah kamu pelajari hari ini. Oke, adik-adik kira-kira ada yang bisa memaparkan apa yang kalian pelajari pada hari ini? Kira-kira apa? Seperti mata pencarian penduduk di dataran rendah, dataran tinggi. Dan seperti contohnya mata pencarian dataran rendah yaitu petani, pedagang, dan peternak buruh. Oke. Ini adik Nurfadila keren ini. Oke. Bagaimana adik-adik dalam pembelajaran kali ini ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nyalakan mikrofonnya. Nggak ada, Pak. Oke, karena sudah tidak ada, materinya juga sudah selesai. Dari Saldi dari Inti yang menyerahkan kepada Nurul Sapitri untuk penutup. Terima kasih. Penutup kah? Iya. Ya, itulah hasil maparan dari teman saya. Baik kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.